Air adalah bagian dari kebutuhan makhluk hidup di bumi ini. Tanpa air, kehidupan tidak pernah ada. Air untuk minum, air untuk mencuci, air untuk mandi, air untuk memasak, air untuk pertumbuhan tanaman, air untuk budaya, dan masih banyak lagi kegiatan yang terkait dengan air. Nah, apabila kalian ingin tahu bahwa sebenarnya air tawar yang kita gunakan selama ini sebagian besar berasal dari lautan. Melalui proses penguapan secara alami terbentuklah awan di langit dan dihembuskan oleh angin berdasarkan arah mata angin. Akibat gumpalan awan hitam yang terbentuk, maka terjadilah hujan. Hujan yang turun di daratan akan disimpan oleh tanaman ke dalam tanah. Atau untuk wilayah yang sedikit pohon akan mengalir langsung melalui selokan-selokan. Kemudian menuju sungai atau danau, atau ada juga yang diresapkan ke dalam tanah melalui danau, persawahan, maupun dataran yang luas. Ujung-ujungnya, akhir perjalanan air kemudian akan bermuara ke laut kembali melalui sungai-sungai yang bermuara di laut atau dataran-dataran sepanjang pantai kita. Nah, ternyata proses alami penyimpanan air ke dalam tanah tidak terjadi lagi seperti sebelum-sebelumnya. Karena alih fungsi lahan hijau di Bali menjadi bangunan berlangsung sangat cepat. Dari tahun 2001 hingga tahun 2015, telah terjadi rata-rata alih fungsi lahan di Bali sebanyak 339 hektar per tahun. Kondisi ini yang menyebabkan banyaknya air hujan yang akhirnya mengalir langsung ke sungai-sungai atau selokan tanpa ada peresapan ke dalam tanah yang cukup. Atau malah lebih buruk lagi, terjadinya banjir di beberapa wilayah di Bali, baik di kota maupun di desa, yang dahulunya tidak pernah mengalami banjir. Jadi ini adalah pengalaman baru bagi sebagian masyarakat Bali, yaitu terkena banjir. Akibat banyaknya air yang terbuang percuma ke laut dan sedikit meresap ke dalam tanah, menyebabkan stok kebutuhan air tanah di Bali menurun. Hampir sebagian besar masyarakat di Bali memanfaatkan air tanah dengan sumur bor untuk kebutuhan sehari-harinya. Karena di tahun 2015, PDAM baru bisa melayani hanya 10% penduduk di Bali, di mana 38,91%-nya berasal dari pengeboran air tanah. Sumber air di Bali berdasarkan data tahun 2009, katanya tersedia sekitar 7,7 miliar meter kubik dari sumber air, tanah, sungai, dan mata air. Apabila kebutuhan air rata-rata masyarakat Bali adalah 150 liter per orang per hari, maka dibutuhkan sekitar 225 juta meter kubik per tahun. Sedangkan kebutuhan air untuk wisatawan sekitar 11 juta meter kubik per tahun. Jadi, total air yang dibutuhkan sekitar 237 juta meter kubik. Nah, dengan kondisi pembangunan yang semakin tidak berpihak pada lingkungan, apakah ketersediaan air di Bali akan tetap tersedia dalam 5 tahun ke depan? Ini adalah pertanyaan bagi kita semua. Di mana perubahan lahan hijau menjadi bangunan sangat cepat terjadi di Bali. Dan penurunan ketersediaan air tanah hingga 70 meter di beberapa tempat di Bali. Dari hasil penelitian di Kota Denpasar, di wilayah yang terdapat sumur bor kedalaman di atas 100 meter, dalam kondisi rawan atau mengalami kerusakan berat dengan beberapa penyumbatan, terutama di wilayah sekitar Peguyangan dan sekitar wilayah Renon, Panjer. Saat air tanah dalam mulai berkurang, maka air laut akan mengisi kekosongan air tanah ini. Ini sudah terjadi di beberapa wilayah di Bali. Saat air tanah sudah mulai tercemar oleh air laut, maka membutuhkan puluhan tahun untuk mendorong air laut keluar. Perilaku masyarakat yang membuang limbah rumah tangga atau industri ke saluran umum
maupun selokan juga memperparah kualitas air permukaan. Sampai saat ini, kualitas air sungai di Kota Denpasar masuk dalam kategori tercemar. Air sungai yang tercemar kemudian akan mencemari laut di pesisir selatan yang merupakan pusat aktivitas wisatawan paling padat. Sadar dan pedulikah kita yang merupakan warga kota untuk mengelola limbah kita masing-masing dengan cara-cara yang lebih ramah lingkungan? Jawabannya ada pada Anda masing-masing. Kita sudah memahami kondisi air di Bali. Bukan berarti kita harus berdiam diri, tetapi kita harus mulai beraksi saat ini. Sebelum kondisi tambah parah dan kita harus membeli air dengan harga tinggi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan air dan menyelamatkan air tanah di Bali. Mulai dengan hal-hal kecil yang dapat dilakukan di masing-masing tempat tinggal kita. Hindari membuka air keran terus-menerus untuk mencuci peralatan dapur dan menggosok gigi. Gunakan ember untuk mencuci. Gunakan ember untuk mencuci kendaraan karena penyemprotan dengan selang air membutuhkan air lebih banyak. Gunakan penutup mulsa untuk tanaman di kebun sehingga air yang disiram ke tanaman tidak banyak menguap ke udara. Menampung air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Manfaatkan limbah bekas cucian untuk mengairi kebun. Mengolah limbah rumah tangga dengan teknologi yang ramah lingkungan. Penanaman pohon penghijauan untuk ketersediaan cadangan air tanah. Membuat resapan air biopori di sekitar rumah. Mengolah air limbah rumah tangga atau industri sesuai dengan standar yang dianjurkan, seperti dengan membuat septic tank sesuai standar yang dilengkapi dengan sistem pengolahan langsung. Air hujan yang terbuang percuma ke selokan dan sungai akan sangat bermanfaat apabila kita resapkan kembali ke dalam tanah. Sangat berguna untuk mengurangi terjadinya banjir dan menambah ketersediaan air tanah. Konsep peresapan air ke dalam tanah meniru akar tanaman yang menyimpan air dalam tanah. Namun, dengan sumur resapan, proses pengiriman air tanah dilakukan dengan cepat. Sumur resapan dapat dibuat di beberapa titik yang kiranya akan terjadi genangan air saat hujan, atau lokasi aliran air hujan yang terbanyak di sekitar tempat kita. Buatlah sumur gali dengan kedalaman tertentu sesuai dengan lapisan tanah. Bisa dengan kedalaman 4 meter, kemudian tutup dengan penutup yang kuat agar lebih aman apabila ada orang yang melintas. Air dari atap rumah dapat disaring dahulu, kemudian disalurkan langsung ke dalam sumur. Air permukaan tanah dilakukan penyaringan terlebih dahulu dengan kerikil dan ijuk untuk mengurangi kandungan tanah yang terbawa. Kemudian hasil saringan masuk ke dalam sumur untuk memastikan air yang masuk tidak mencemari air tanah. Semakin banyak kita membuat sumur resapan akan menyelamatkan air tanah di Bali. Semua orang bisa melakukannya bersama-sama. Demi masa depan Bali terhindar dari krisis air tanah. Karena air adalah sumber kehidupan.